Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang menarik pastinya ya dari sepak bola dunia kali ini yang sudah mencapai puncaknya saat final Liga Champions digelar di Allianz Stadium Munich pada dini hari tadi ya. Kita tahu bahwa hasilnya PSG berhasil menang dengan skor luar biasa 5-0 atas Inter Milan. Pertandingan yang sangat menarik ya. Pertandingan yang malah kalau dalam kacamata saya melihatnya cukup berat sebelah. Terlihat sekali bahwa Inter Milan anti klimaks di pertandingan ini. Bagaimanapun, meski kalah telak, Inter Milan patut diapresiasi ya, karena sejauh ini bisa lolos ke final dengan mengalahkan lawan kuat seperti Bayern Munchen dan Barcelona. Itu juga sebuah nilai plus. Tapi kenapa saat di final mereka sama sekali tidak bergizi, tidak bergigi ya, seperti kehilangan tenaga. Banyak faktor yang bisa menyebabkan kegagalan Inter Milan, tapi dari statistik terlihat jelas sangat kontras antara PSG melawan Inter Milan. PSG melepas 28 tembakan. 8 diantaranya mengarah ke gawang dan 5 menjadi gol. Sedangkan Inter Milan hanya melepas 8 tembakan dan hanya 2 tembakan saja mengarah ke gawang. Di antaranya tembakan Zelewski yang bisa ditepis oleh Donnarumma. Tanya itu, jumlah passing juga PSG mendominasi. Ini cukup ironis ya, mengapa Inter Milan tidak perform di laga final. Karena kalah 0-5 ini benar-benar telak ya, karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini merupakan rekor baru yang dicetak oleh Inter Milan. Rekor baru yang dicetak oleh PSG maksud saya, yang berhasil menang gelar trofi juara Liga Champions untuk pertama kali, tapi dengan luar biasa juga, dengan menang 5-0. Belum pernah di sejarah Liga Champions sebuah klub bisa menang 5-0 di final. Kita kupas mengapa PSG bisa sedahsyat ini. Padahal di awal-awal musim Liga Champions, di fase Liga, PSG malah tersendat-sendat ya. Sempat berada di posisi 25. Tapi untung saja di fase-fase terakhir mereka bisa menang besar. Dan disitulah saat melawan Stade Brestois kelihatan ya keganasan dari PSG yang bisa menang 7-0 saat itu. Dan bisa mengamankan tiket playoff. Jadi mereka juga tidak mulus ya. Harus playoff 16 besar dulu sebelum melaju ke fase berikutnya. Dan keganasan inilah yang ditemukan oleh Luis Enrique. Sebenarnya kalau dilihat dari pemilihan pemain sejak awal musim tidak banyak berbeda, tapi memang ada otak-atik dari Luis Enrique ya dengan skuad yang ada sekarang. Kita tahu bagaimana Luis Enrique melatih seperti di Barcelona. Kalau saya melihatnya, dia menggabungkan antara tiki taka dengan permainan direct. Dan satu keuntungan dari PSG yaitu mereka memiliki pemain lincah di posisi-posisi krusial. Tidak hanya di wingback ataupun winger atau penyerang kiri kanan, tapi di tengah juga ada satu posisi pemain lincah. Saya melihat bahwa PSG ini punya 3 pemain lincah, yaitu Desire Doué, lalu di tengah ada Vitinha, lalu di kanan ada Ousmane Dembélé. Jadi
agak beda dibandingkan klub-klub lain, biasanya di sayap ya. Tapi di tengah Vitinha juga cukup merepotkan, dan itulah yang membuat pertahanan rapat Inter Milan terbongkar juga oleh gol dari Hakimi, Desire Doué, lalu Kvaratskhelia dan Mayulu ya, yang baru masuk. Perubahan tidak banyak dilakukan. Memang belakangan di laga-laga terakhir, Desire Doué mendapatkan porsi main lebih banyak ketimbangkan Barcola atau Gonzalo Ramos. Jadi itu yang menjadi kunci dari keberhasilan PSG menggenggam trofi Liga Champions musim ini. Nah, sekarang bagaimana Inter Milan ya? Mereka sebenarnya sempurna ya. Di fase Liga mereka hanya kebobolan 2 gol kalau tidak salah. Tapi mereka juga minim gol. Catenaccio, pertahanan rapat menjadi kunci mereka berhasil lolos sampai final dan mengalahkan Bayern Munchen, dan yang paling fenomenal yaitu mengalahkan Barcelona dengan skor 7-6 secara agregat. Tapi kenapa mereka melempem di laga ini? Terlihat sekali bahwa perbedaan fisik terlihat ya. Pemain muda PSG bisa mengontrol pemain-pemain tua dari Inter Milan. Inter Milan ini butuh regenerasi. Rata-rata umur pemainnya itu 30 tahunan, sedangkan PSG itu 25 tahunan. Joao Neves 19, Desire Doué 19, Nuno Mendes. Belum ada yang terlalu senior. Sedangkan di Inter banyak sekali pemain senior ya, dimulai dari Federico Di Marco, Lautaro Martinez juga, Thuram ya memang belum 30 tapi mendekati 30. Lalu Acerbi 37 tahun. Bastoni juga sudah senior. Terlihat sekali bahwa fisik mempengaruhi ya Inter Milan di laga ini. Dan Simone Inzaghi juga mengakui pemainnya sangat tidak bugar di laga ini. Ya, menurut saya sih tidak bisa dijadikan alasan ya. Yang pasti Inter Milan butuh penggantian pemain ya, regenerasi pemain. Beberapa pemain senior harus diganti ya di Inter Milan ini. Karena Inter Milan membutuhkan pemain-pemain yang lebih segar, lebih muda. Karena kalau begini terus menurut saya, walaupun punya pengalaman tapi mereka kalah. Di duel puncak mereka kalah. Napas lah, begitu istilahnya. Demikian teman-teman ulasan saya. Semoga menjadi informasi berguna. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.